Shalom Ibu Bapak Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat hari ini, hari Jumat 26 Juni 2020. Dari Bukit Sion Makale, seperti biasa kami akan menyampaikan renungan untuk hari ini sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 16 sampai 26. Dan seperti biasa saya berharap Bapak Ibu sudah membaca bagian ini sebelumnya, sebelum mendengarkan lebih lanjut tentang renungan yang akan saya beri judul untuk hari ini, tanda-tanda dipimpin Roh Allah. Tanda-tanda dipimpin Roh Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, apa tanda-tanda atau ciri yang kelihatan, yang kedengaran dan dialami dari orang-orang yang dipimpin Roh Allah? Sudah sering kita dengar bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang dipimpin Roh Allah. 1 Korintus 1 ayat 12, pasal 12 ayat 3 berkata, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus dan bukti bahwa orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Namun bacaan kita lebih tegas dan menguraikan lebih rinci tentang orang yang dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus. Tanda-tandanya akan terlihat 24 jam sehari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia dan rela merendahkan diri dengan menjadi sama seperti manusia, karena kasih-Nya sangat besar kepada manusia. Demikianlah teladan yang diberikan kepada para pengikut-Nya untuk diikuti. Maka ayat 14 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena roh yang memimpin Yesus adalah roh yang sama, yang memimpin pengikut-Nya, maka seharusnya perilakunya sama. Penebusan dosa manusia oleh Kristus menjadikan manusia itu menjadi manusia baru. Manusia yang tidak lagi takluk atau tunduk pada kuasa dosa dengan mengikuti tabiat daging atau kemauan daging, melainkan dipimpin oleh Roh yang membarui terus-menerus. Tabiat manusia atau kemauan daging ialah menjadikan diri sebagai pusat perhatian atau egosentris. Maka ciri-cirinya disebut di ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semua ini tentang diri, maka rela berkelahi, rela berselisih, rela berbuat cemar, dan seterusnya dengan orang lain, karena semua untuk diri sendiri. Tidak ada kasih kepada sesama, bahkan sesama dikorbankan untuk kepentingan diri sendiri.
tabiat manusia ini bertolak belakang dengan sikap dan pendirian Yesus yang rela berkorban. Ia tinggalkan tahta kemuliaan di sorga dan menjadi manusia hina karena kasih-Nya. Karena itu pengikut-pengikutnya akan meneladani kasih itu dengan tanda-tanda yang disebut di ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Atau biasa disebut satu buah 9 rasa. Buah dari Roh Kudus tampak dalam 9 macam hal terhadap sesama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus yang memimpin orang percaya membuat orang percaya menampakkan sikap yang tidak egois, melainkan sikap penuh kasih kepada sesama. Tentu saja dengan berbagai cara dan peristiwa sehari-hari, sehingga makin lama makin terlihat, makin terdengar dan makin nyata keserupaan sikap dan karakter dengan Yesus itu. Itu disebut di Kolose 3 ayat 10, manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Godaan tabiat lama akan sering muncul, tetapi Roh Kudus akan menguatkannya untuk meyakinkan atau mematikan keinginan-keinginan daging tersebut. Maka teramat penting untuk selalu memohon pimpinan dan teguran Roh Kudus dalam menjalani hidup sehari-hari, agar tanda-tanda pimpinan Roh Kudus makin terlihat. Di sisi lain makin kurang dan lenyap tanda-tanda tabiat lama kita. Kalau ada orang yang mengaku percaya Yesus tetapi sangat egois dan tidak pernah perlihatkan kasih kepada sesama, maka peringatan keras disebut di ayat 21. Bagian B, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kiranya kita selalu memohon pimpinan Roh Kudus setiap saat dan sepanjang waktu. Soli Deo Gloria, bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mau tinggal dalam diri kami, dan kiranya Roh Kudus terus menolong kami mengubah sikap perbuatan kami, tabiat kemanusiaan kami, tabiat kedagingan kami. Pimpinlah kami sehingga keserupaan dengan Kristus, karakter Kristus terlihat nampak dalam diri dan hidup kami. Mengasihi sesama manusia, ciri dipimpin oleh Roh Allah. Tolonglah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, perenungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati.